kembali lagi di channel Taman Coding. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai seri pertama, mengenai tentang CSS. CSS atau biasa dikenal dengan Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa pemrograman markup language untuk membuat suatu tampilan website menjadi lebih menarik dan lebih cantik. Selanjutnya di sini apa sih yang dipelajari dalam materi kali ini? Yang pertama itu ada sejarah dan pengenalan CSS. Yang kedua, kenapa sih kita harus belajar CSS? Dan yang ketiga, alat yang dibutuhkan belajar CSS itu apa saja? Selanjutnya, mungkin kalian kalau masih ingat mengenai pertemuan sebelumnya tentang HTML. HTML itu adalah bagaikan kerangkanya atau bagaikan tubuhnya. Nah, CSS itu bagaikan tampilannya, bajunya, lalu ada dasinya, sabuknya, celananya, dan sebagainya. Sehingga sesuatu kerangkanya itu menjadi lebih menarik dan lebih cantik ataupun lebih enak dilihat. Nah, nanti setelah kita belajar CSS, kita akan coba belajar mengenai JavaScript. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa sih itu CSS? CSS itu kita kepanjangannya dari Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mengatur tampilan elemen bahasa markup. CSS juga itu berfungsi untuk memperindah tampilan suatu website. Dengan CSS, kita dapat menambahkan efek dan warna pada website yang kita buat. Untuk sejarah CSS, mungkin kalian sama seperti pada HTML, CSS pun juga memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, awal munculnya CSS itu, kita ada yang namanya SGML atau Standard Generation Markup Language pada tahun 1970-an. Nah, untuk pencipta CSS itu adalah Hakon Wimley. Bisa kalian lihat di sebelah kanan itu adalah Hakon Wimley. Nah, Hakon ini itu lahir pada tahun 1965. Dia di negara Norwegia. Dia juga pernah bekerja bersama tim Berners-Lee, yaitu pembuat HTML di CERN, kemudian mengusulkan CSS pada tahun 1999 agar tampilan websitenya itu lebih menarik. Nah, kenapa sih kita harus belajar CSS? Karena untuk memperindah tampilan suatu website. Tanpa adanya CSS, mungkin kalian melihat websitenya itu tidak menarik dan tidak ada pewarnaannya, dan tata letaknya mungkin kurang rapi seperti sekarang. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat mungkin untuk contoh perbedaan HTML tanpa CSS dan HTML dengan menggunakan CSS. Di sini ada contoh login pengguna ataupun contoh form login. Ini adalah contoh form login tanpa menggunakan CSS, hanya HTML-nya saja. Selanjutnya, nah, ketika kita menggunakan CSS, itu kita bisa mengatur suatu tata letaknya dan bisa mengatur tampilan warnanya agar lebih menarik. Bisa kalian lihat di depan, ini tampilannya halaman login setelah kita menggunakan CSS. Bisa ditambahkan gambar, walaupun di buttonnya bisa tambahkan pewarnaan dan sebagainya. Nah, ini adalah keuntungan kita menggunakan CSS. Jadi, CSS itu pasti ada HTML-nya. HTML-nya pasti ada CSS-nya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan file HTML dan CSS. Nah, yang ibarat tadi ya, HTML itu adalah tubuhnya dan CSS itu adalah pakaiannya. Di sini untuk perbedaan HTML dan CSS, itu HTML kita menggunakan ekstensi yang namanya .html. Kalau CSS kita menggunakan .css. Mungkin kalian sudah tahu ya, .html itu kayak gimana pada video HTML. Nah, itu adalah perbedaan dari file HTML dan CSS. Kalau kita menggunakan CSS, berarti kita menggunakan file .css. Nah, lalu apa sih yang dibutuhkan untuk belajar CSS? Nah, sama seperti HTML, kalian harus mempunyai text editor dan juga web browser. Text editornya ini itu adalah kalian bisa menggunakan Sublime Text ataupun text editor lainnya seperti Notepad++ ataupun dan lainnya. Kalian juga untuk web browser itu bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, atau Microsoft Internet Explorer,
kompas, dan sebagainya. Nah, ini adalah alat yang dibutuhkan untuk belajar CSS. Sampai sini saja mungkin untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai tentang CSS, bisa tanyakan di kolom komentar dan bisa tanyakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.